Ya seperti misalnya ada orang ngomong, wah ini Indonesia atau Luhut Panjaitan Menko Maritim mau jual proyek ke Cina, kayak gitu-gitu. Kita ini bego apa? Kita semua proyek itu kita siapin untuk orang investasi ke Indonesia. Siapa aja yang mau beli? Siapa yang mau? Dari Qatar kita tawarin, datang masuk dia di Mandalika. Ke Cina kita tawarin, mau masuk di mana dia, dan seterusnya. Tapi ada 4 syarat untuk semua siapapun dia investasi Indonesia. 1, dia harus ramah lingkungan, ya, tidak boleh teknologi kelas 2 datang kemari yang membuat cemar lingkungan. Yang kedua, dia harus dari hulu ke hilir. Kita tidak mau lagi ekspor raw material. Biar tahu nih yang ngomong-ngomong ini. Nah, saya bilang lurusin omongannya ini seperti yang kau bilang tadi. Nah, yang ketiga, dia harus transfer teknologi. Nggak bisa dia nggak transfer teknologi. Yang keempat, dia harus menggunakan tenaga Indonesia sebanyak mungkin. Nah, yang keempat ini, kan kalau seperti kemarin saya dari BDP Halmahera Tengah. Kamu mau cari dari mana orang semua yang ngerti teknik di sana? Padahal dia butuh 35.000 orang. Ya, akhirnya kita belajar dari Morowali. Morowali itu kita siapin nih sekarang. Sehingga mereka melatih buruh-buruh Indonesia. Tapi apakah semua sudah pasti buruh Indonesia bisa? Enggak lah. Ya terpaksa ada Tionghoa. Oke, kita bilang, kamu boleh pakai buruh Tionghoa selama bagian dari construction ini 2 tahun, 2,5 tahun. Tapi sementara itu kau harus didik orang ini. Supaya di ujung ini nanti mereka menggantikan dan seterusnya. Dan sebagian dia bawa dari Morowali untuk bantu sini. Ini perusahaan Tiongkok dengan Prancis. Ya. Jadi kalau orang bilang menjual, mungkin otaknya yang miring itu. Ini bagian dari deal bisnis sebenarnya, Bang. Iya dong, kan saya ngerti dong. Saya kan tentara, masa saya mau jual? Bisnis juga kan? Bisnis juga, ngerti lah saya. Kan kau harus punya equity. Nggak mungkin sama semua. Jadi kalau mau ngomong itu, mulutnya dilihat dulu semua tuh. Jadi sekarang belain lagi kan. Jadi bilang sama dia itu, yang ngomong-ngomong bilang Luhut Panjaitan menjual kekayaan Indonesia ke luar negeri. Kau belum pernah anak buah mau mati untuk membela negeri ini. Nah, saya sudah. Kita memang butuh investasi asing langsung ya. Kalau kita lihat data kuartal pertama tahun ini kan ada kenaikan 12% setelah kita dapat investment grade tahun 2017, Bang. Sekarang gini Klaus ya, orang bilang kita tidak mau menggunakan APBN untuk akan baru. Kita udah lakukan, LRT ini kan cuma 25% pakai APBN. Lainnya kita raise fund dari publik. Sehingga dan hutangnya langsung kepada proyek itu yang bayar hutang ini, nggak ada membebani hutang negara. Yang salah di mana? Dan ini kita copy sekarang bikin di mana-mana. Sebab kalau kamu bertumpu pada APBN itu hanya bisa cover 20%. Kapan mau jadi nih? Nanti sama anak cucu kita pun belum jadi barang ini. Nah, kita kerjakan itu. Nah, kan sekarang korupsinya jadi kurang setelah tax amnesty. Tax ratio kita tahun ini akan 12,1% tertinggi. Jadi penerimaan negara bertambah karena 80% penerimaan negara itu adalah dari pajak. Jadi kita tahu itu. Nah, sehingga Pak Jokowi, Ibu Ani itu bisa nyisakan dana itu, kalau tidak keliru kemarin berapa, 34 triliun untuk tadi membantu kemiskinan lagi, pendidikan segala macam ini nanti akhir tahun dengan awal tahun itu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang tadi hutang masih kita di bawah 30%. Masih normal ya, rasio utangnya PDB kita. Masih bagus. Negara ya orang memang dolar sekarang memang ya global memang bermasalah. Tapi langkah-langkah kita tadi Presiden mimpin rapat. Ada BI, OJK, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian saya. Kita berlima, perdagangan 6. Tadi bicarakan apa langkah-langkah semua. Langsung eksekusi, Presiden minta. Besok kita mengenai lokal konten misalnya. Ya sekarang kita mau eksekusi, kayak Presiden selesai besok. Langsung jalan. Bang, salah satu kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo itu di soal kesenjangannya. Memang angka kemiskinan kan turun dari 10, ke 9,8. Tapi rasio gininya masih agak besar tuh, Bang. Iya, tapi itu kan semua jalan. Makin baik kan, terendah. Turun ya. Jadi single digit baru sekarang. Sebelumnya kan enggak. Jadi kalau orang bilang sekarang kemiskinan 100 juta, dari mana dia ngitungnya? Sisa 25 juta. Ya sekarang 25.900. Tapi kita lihat angka itu terus cenderung menurun. Dana desa, ini yang penting ya. Kan kalau kita bicara infrastruktur, ya. Orang bilang, wah kita nggak bisa makan semen. Makan semen. Oke, memang siapa yang mau makan jembatan? Tapi barang kau itu dibawa melalui jembatan ini. Kalau nggak ada jembatan ini makan, kalau nggak sampai sana. Nah, terus yang kedua, dana desa 74.900 desa ini
Semua diberikan pemerintah tiap tahun sekarang. Dana desa. Per tahun ini mungkin 1,7 miliar rupiah. Nah, untuk satu desa. Satu desa. 1 miliar ya. Itu sekarang berputar. Berapa banyak efektivitasnya? Kita ukur. Itu kira-kira 70-75%. Membaik dari tahun-tahun sebelumnya. World Bank aja melihat masalah ini luar biasa. Belum ada di dunia, ya, saya ulangi, belum ada di dunia yang semasif seperti ini. Nah, itu tujuannya apa? Untuk tadi kesenjangan. Jadi kalau dibilang sekarang harga naiknya itu harga ya pastilah makannya. Tapi kita coba betul-betul harga pangan ini sehingga tadi kita punya inflasi tetap di bawah 4%. Sekarang 3,1 atau berapa, mungkin tahun ini 3,5%. Jadi sebenarnya cukup bagus. Bahwa belum semua selesai kan baru 3,5 tahun Pak Jokowi. Lah 3,5 tahun itu kan 6 bulan masih lihat-lihat kiri kanan apa ini kan. Efektifnya baru 3 tahun. Belum kalau dia hitung lagi bagaimana dia ditorpedo kiri kanan segala macam itu. Jadi efektifnya berapa lama gitu. Sudah begini suksesnya. Dalam 1 tahun ke depan catatan dari Bang Lut apa yang masih kurang? Ya, kita menyelesaikan apa yang ada dan semua saya lihat masih sesuai target. Paling nanti ini sekarang ada proyek-proyek besar di Jawa mau kita reschedule karena tadi mengantisipasi import barang-barang yang dari luar. Apa yang menjadi andalan Pak Jokowi di sisi ekonomi? Saya dengar sudah ada rumusan tentang Nawacita Jilid 2. Ya, sebenarnya apa sih? Sekarang kita melanjutkan aja kok program kita benar. Sekarang tahun ini beliau infrastruktur heavy-nya. Ya. Tahun depan beliau bicara pada SDM. Fokus karena SDM ini ya orang kan ribut SDM. Ada industri baru. Siapa yang pernah pikir ada Morowali industri orang investasi 6 miliar dolar? Siapa yang pikir BDB di Halmahera Tengah? Sekarang ada investasi 10 miliar dolar. Jumlah penduduknya aja cuma 75.000. Saya pergi dari sana loh. Saya lihat sendiri. Dan dia butuh 35.000. Seluruh daerah itu penduduknya cuma 300. Lah pendidikannya cuma 1 politeknik. Jadi gimana? Sekarang kita bikin politeknik. Kita didik semua. Kita kejar. Tapi kan harus ada periode waktu. Untuk mereka bisa waktu mendidik ini. Supaya mereka menggantikan nanti tenaga-tenaga dari Tiongkok. Dari Tiongkok tuh kita kasih. Mereka mentrain SMA, matematika, fisika, bahasa Inggris. Jadi gimana? Ini kan program yang kita coba. Nah, Pak Jokowi mau second termnya insya Allah beliau terpilih, itu mau pendidikan manu. Yang kedua apa? Kita mau industrialisasi jalan. Nah, industrialisasi jalan ini harus terintegrasi. Itu yang kurang terintegrasi bertahun-tahun itu. Sekarang kita tahu masalahnya. Seperti saya singgung tadi. Bang Lut, kita break sebentar.